anak-anak usia belum pantas naik motor lebih besar Itu rahasia umum sebenarnya Bang Murid. Semua udah tahu gitu ya. Cuma ya itu bahayanya kadang mereka merasa hebat kalau ngebut itu nggak pakai lampu. Waduh. Tapi kan kita yang takut walaupun misalnya kita pakai mobil pasti kita yang besar ini yang lebih salah. Yang dianggap salah. Disiarkan langsung dari Studio 1 Onyx Radio Makanja Coffee and Roastery. This is Sersan Ngopi. Serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Pagi ini Rega sudah bersama dengan narasumber Rega tentunya. Bersama dengan Kasat Lantas Kota Balikpapan. Dan beliau juga sudah bersama Rega Kompol Irawan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Rega. Sehat kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah sahabat Onyx, kita bakal ngobrol dengan, saya manggilnya apa nih Pak? Biar akrab lah Pak ceritanya. Jadi siapa tahu ada saya ditilang di jalan bisa dibantu Pak. Ya ini mulai nih. Nggak bercanda Pak, bercanda. Tidak boleh ya. Hukum harus ditegakkan Pak ya. Tidak ada yang namanya tebang pilih. Harus ditegakkan di jalan. Saya manggilnya apa nih Pak? Biar terserah lah, mau panggil Pak bisa atau Mas bisa atau Bang bisa. Iya, saya manggilnya Mas aja. Iya. Biar seumuran Pak. Iya. Soalnya kan lebih muda Bapak daripada saya ya. Oke Pak. Ini kemarin sempat dilaksanakan operasi zebra nih Pak ya. Jadi pelaksanaan berapa lama itu Pak operasi zebra? Operasi zebra kita laksanakan 14 hari ya. 14 hari, ya. jadi kurang lebih 2 minggu nih sahabat Onyx. Nah pastinya dari kegiatan yang dilakukan oleh Polresta juga dan juga Lantas Polresta Balikpapan, ada sih nggak sih Pak ini pelanggaran-pelanggaran yang benar-benar kayaknya ini sudah sering terjadi di masyarakat gitu Pak? Apa ini Pak? Jadi gini, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan target operasi zebra sendiri di 2020 ini memang agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Di mana operasi zebra yang tahun 2019, 18 itu memang mengedepankan kegiatan penindakan ya. Penindakan di lapangan kita hampir 80% kita melaksanakan penindakan dengan tilang, ada razia stasioner dan lain sebagainya kan, hunting dan sebagainya. Namun di 2020 ini karena kita masih dalam masa pandemi, ada perubahan CB atau cara bertindaknya. Ini instruksi langsung dari Korlantas Polri, di mana kita masih mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif untuk mencegah penyebaran COVID-19 sendiri. Adapun juga kita melaksanakan juga sosialisasi terkait dengan Kamsul Cipta Lantas agar menumbuhkan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk menekan fatalitas kecelakaan. Oke, baik. Nah, di mana pada saat operasi zebra 14 hari kita laksanakan sendiri, memang kegiatan-kegiatan kita diantaranya ada sosialisasi terkait dengan COVID, 3M itu kita laksanakan juga, baik itu di keramaian masyarakat maupun di jalan-jalan kita laksanakan sosialisasi. Kemarin juga ada yang sempat viral menggunakan superhero dan sebagainya. Kita kan mensosialisasikan itu. Jadi prokes ini tidak hanya untuk masyarakat dewasa saja, jadi kita juga menyasar untuk anak-anak untuk mempondasikan mereka agar setiap kegiatan di luar rumah menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan penegakan hukum sendiri, memang dari 14 hari ini dari evaluasi operasi zebra kita terjadi 2 kejadian kecelakaan ya, 2 kejadian kecelakaan di sini mengakibatkan luka berat dan ada yang luka ringan. Namun di situ masih ada trennya peningkatan dari tahun 2019 itu ada 1 kejadian, di 2020 ada 2 kejadian di 14 hari itu. Kita tetap melaksanakan mengedepankan kegiatan-kegiatan preemptif. Kegiatan represifnya sendiri yang dulunya kita mungkin operasi zebra lebih identik dengan ada razia-razia di jalan raya, kita mungkin tidak mendapati itu, memang cara bertindaknya berbeda. Di sini dengan cara-cara preemptif diharapkan ya karena di luar sana itu terkait dengan kesadaran nih, kesadaran berlalu lintas sendiri. Banyak masyarakat atau pengguna jalan itu mengetahui apa yang harus dilakukan, patuh rambu-rambu itu banyak yang sudah ngerti ini rambu apa, misalkan PI dicoret itu dilarang parkir, ataukah ini marka lurus itu harus seperti apa, rata-rata tahu. Bahkan yang sudah mengikuti mekanisme ujian SIM saja di teori itu banyak yang lulus karena memang beberapa rambu-rambu banyak yang mengetahui. Ketika di luar, nah disinilah perilaku berkendara itu bisa berubah. Betul. Nah, baik, sebelum kita lanjutin nih, Mas Irawan, kita juga kedatangan narasumber kita.
Bang Maulid, boleh bergabung sama bareng-bareng kita di sini Bang? Nah, ini beliau adalah tokoh masyarakat, juga anggota Dewan periode 2014-2019. Nah, Bang Maulid sudah hadir juga sahabat Onyx, dan tentunya tumben-tumbenan nih Bang Maulid ini datangnya agak telat nih, biasa kan duluan ya. Kayaknya sudah mulai sibuk ya. Lalu lintas. Nah betul, kebetulan ada Pak Irawan juga, Kompol Irawan Setiono, Kasat Lantas Polresta Balikpapan nih Bang Maulid. Gimana kabarnya hari ini Bang Maulid? Sehatkah? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua di sini sehat, juga sahabat Onyx. Ya. Sehat selalu dan jangan lupa selalu semangat. Selalu semangat. Tadi sempat ngobrol nih, Bang Maulid pasti dengerin juga. Tadi sempat ngobrol sama Mas Irawan juga mengenai razia zebra yang dilaksanakan kurang lebih 14 hari ya, Pak ya. Jadi dari pengamatan selaku sebagai tokoh masyarakat atau pengamat Kota Balikpapan nih, Bang Maulid melihat seperti apa sih kegiatannya di lapangan? Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Pahlawan buat Betul. kita semua. Ya, Dan kita semua bisa jadi pahlawan, dan kami anggap bapak-bapak di sini, saudara-saudara kami juga adalah calon-calon pahlawan yang memperjuangkan supaya kenyamanan Kota Balikpapan, betul. khususnya lalu lintas. Lalu lintas. Betul sekali Bang. Jadi di Hari Pahlawan ini momennya juga pas nih Mas ya. Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa sebenarnya kalau pengen menjadi pahlawan tidak mesti berjuang di medan perang. Ya. Menjalankan peraturan yang ada, menaati peraturan lalu lintas salah satu tujuan kita juga kan. Jadi itu bisa menumbuhkan yang namanya tertib berlalu lintas. Nah tadi udah ngobrol, kita udah mulai masuk ke tema kita pembicaraan pada pagi hari ini. Mungkin tadi sempat disinggung juga mengenai beberapa rambu-rambu nih Pak ya. Rambu-rambu, mungkin ada beberapa rambu baru di jalan yang harusnya kita pahami nih Bang Maulid. Iya. Karena jujur saya pribadi pun berkendara ngelihat ini kayaknya ada rambu baru, saya baru lihat nih gitu. Kemarin-kemarin ini nggak ada gitu. Nah nanti setelah ini bakal kita bahas ya. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Masih di Serngop atau Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi dengan tema kita beberapa peraturan baru dan juga beberapa ada rambu-rambu lalu lintas terbaru mungkin yang baru kita lihat, serta beberapa kabar terbaru dari Lantas Kota Balikpapan nih. Masih bersama dengan Kompol Irawan Setiono selaku Kasat Lantas Polresta Balikpapan, dan juga ada Bang Maulid selaku pemerhati kota dengan juga anggota Dewan periode 2014-2019. Di awal kita udah ngobrol juga tadi mengenai yang namanya soal operasi zebra nih Bang Maulid ya. Pelanggar-pelanggar. Nah, ini mungkin ada sedikit perbedaan nih Bang. Jadi yang kita lihat di jalan dan beberapa tahun yang lalu kalau operasi zebra dilaksanakan setiap tahun nih. Mungkin tahun ini berbedanya dari cerita yang saya dapat, katanya tidak ada pemeriksaan surat-surat ya Pak ya. Lebih ke sosialisasi menggunakan masker ya Pak. Kok bisa seperti itu sih Pak? Mungkin jelaskan sedikit Pak. Memang ya di sini kita sudah mulai dari operasi sebelumnya itu operasi patuh. Di sini juga mengedepankan kegiatan yang dulunya represif juga kita kealihkan ke preemptif. Memang dari tujuan operasi sendiri yang tadi saya sampaikan dari Korlantas masih kita dalam menghadapi masa pencegahan COVID-19 ini. Jadi untuk penyebaran COVID-19 ini dengan situasi ekonomi juga masih belum tentu, nanti jangan sampai malah menambah beban masyarakat. Betul. Namun dari situ jangan sampai juga tidak diindahkan peraturan berlalu lintas. Nah, di sini pasti ada impact. Misalkan tidak ada kegiatan penindakan, apakah masyarakat ini budaya tertibnya masih ada atau tidak? Betul. Apakah harus ada polisi baru tertib? Nah, ini harus kita rubah mindsetnya juga. Apalagi Kota Balikpapan ini kan kita sangat beragam ya, beragam suku, agama, budaya dan sebagainya. Masyarakat bercampur dari satu di sini. Makanya kami juga menggunakan tagline, mari kita tertib berlalu lintas sebagai budaya masyarakat Kota Balikpapan. Nah, kita membangun budaya ini, orang yang datang ke Kota Balikpapan yang tidak tertib akan cenderung tertib. Nah, maka kita membangun budaya tertib ini dengan kegiatan-kegiatan preemptif dan kita memberikan contoh kepada masyarakat. Sudah kita memberikan sosialisasi melalui media sosial, melalui media-media yang lain. Diharapkan justru dengan menggunakan media sosial kan sanksi sosial kan akan terkena sendiri ya. Di situ kan kadang-kadang kita juga menghadapkan seperti itu agar masyarakat yang melanggar itu ada budaya malunya seperti itu. Harusnya ada malu ya itu sudah berbahaya. Sebenarnya gitu, karena belakangan ini kan kita tahu nih Bang dan juga Bang Irawan bahwa orang yang berkendara mikirnya gini ya, naik motor ya. Sekarang tuh Mas tidak terlalu penting pakai helm, yang penting pakai masker kata dia. Tapi kan ya nggak gitu juga gitu. Masa berangkat ke Samarinda nggak pakai helm, pakai masker doang, gila ya gitu sebenarnya ya. Mungkin canda-candaan aja Pak. Tapi pelanggaran-pelanggaran berat ada nggak sih Pak selama operasi zebra? Tetap pelanggaran-pelanggaran berat kita yang mengakibatkan fatal kecelakaan, tapi kita melakukan tindakan. Seperti ya aksi kebutuhan jalan. Betul. Kan semua kecelakaan fatal diawali dari kecepatan itu sendiri, balapan liar dan sebagainya. Kita melaksanakan tetap melakukan tindakan itu. Dan itu laporan masyarakat juga setiap ada laporan melalui Instagram atau melalui call center kami tetap kita tindak lanjuti. Di beberapa kegiatan
setiap yang kita timelinenya ini sudah kita baca Rabu Gaul dan malam Minggu. Nah, di sini kan ada banyak-banyak balik papan doang tuh Pak Rabu Gaul Pak, di lain tuh nggak ada. ada event juga Benar. di sini ya. Jadi kami juga bisa menghimbau kepada orang tua ya, karena Ya. rata-rata yang kita melakukan penindakan itu memang anak-anak di bawah umur nih. Oh, Nah, di bawah umur kita cek tidak ada SIM. Umur kelas berapa? SMP, seperti benar. itu. Ini kan perlu adanya peran dari orang tua dapat mengawasi anak-anaknya pada jam-jam yang rawan tersebut. Rawan Karena tersebut. mereka kan cenderung conformity lagi, ikut-ikut Iya. temannya kan, betul. mencari jati diri seperti itu. Akhirnya terlibat kegiatan-kegiatan yang cenderung ke negatif seperti itu. Ya karena yang kita tahu juga nih Bang Moli juga, Bang Irawan juga, saya sempat baca di headline surat kabar nih, yang kecelakaan truk itu ya Pak ya, ada yang melewati marka garis kuning tuh. Ya, Nah itu sempat saya bilang ini kok bisa jadi seperti ini, bahkan mengakibatkan orang tewas ya Bang ya. Nah ini kan berbahaya sekali saat berkendara, bukan cuman kita bisa mengendarai tapi harus punya ada surat yang harus benar-benar direkomendasikan bahwa memang orang ini bisa berkendara gitu. Karena kalau bicara bawa motor semua orang bisa, cuman punya SIM atau enggak gitu. Nah apalagi di saat pandemi seperti ini diperlukan yang namanya kesiapan dari kita, berkendara apa atau tidak, tapi semuanya harus dilengkapi surat-surat seperti itu ya Pak. Oke, kemarin kita merayakan momen Hari Pahlawan. Dari pihak kepolisian sendiri khususnya dari Lantas, adakah kegiatan Pak yang dilaksanakan? Hari Pahlawan tetap kita sambung juga selesai operasi Zebra kemarin tanggal 8, Ya. tetap kita sambung dengan kegiatan-kegiatan preemptif juga sih. Setiap harinya kita masih menghadapi kegiatan preemptif. Dengan jadi tema pahlawan sendiri, memang tadi yang disampaikan tidak hanya sebagai pahlawan itu untuk ikut berjuang seperti Betul, para pendahulu kita. para pendahulu. Di sini lebih saya mengedepankan berjuang untuk keselamatan ya. Ketika berjuang untuk keselamatan ini kembali lagi kepada kecelakaan tadi yang melanggar garis kuning lurus Ya. yang kemarin terjadi di kilometer 18. Kilometer 18. Nah, itu bagaimana empati kita kepada pengendara lain ya, di mana ketika dia menyalip pada marka lurus di kilometer 18 itu mengakibatkan atau menabrak kendaraan yang di arah berlawanan, itu adalah sepeda motor. Dan ini korbannya nggak tanggung-tanggung, sepeda motor berboncengan. Kemarin itu yang depannya yang mengemudikan itu suaminya meninggal dunia. Terus istrinya kritis. Kami dapat kabar yang terbaru hari ini juga istrinya meninggal dunia juga. Ya Allah, ini Dan pada saat agak hamil ya, Ya betul. Ya, Allah. mungkin sudah baca Pak. Ya di sinilah bagaimana kita menjadi pahlawan keselamatan itu sendiri ketika kita tidak punya empati untuk budaya tertib lalu lintas, akhirnya malah mengakibatkan orang meninggal dunia. Iya, kerugian di jalan raya jadinya ya. Karena kita berkendara seperti saya bilang juga, bukan cuman kita nih Bang ya, Pak ya, bukan cuman kita jalan raya, tapi kadang-kadang kita udah hati-hati, orang yang nggak hati-hati, begitu juga sebaliknya. Jadi di saat berkendara harap lebih fokus. Makanya itu Pak ya dilarang menggunakan handphone, ngobrol yang sebenarnya nggak perlu gitu, karena kita perlu fokus dalam berkendara. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bang Maulid mungkin melihat fenomena seperti ini di jalan raya, kadang-kadang memang orang tuh dibutuhkan multitasking nih Bang. Kadang naik mobil sambil telepon, angkat telepon, naik motor sambil WhatsAppan gitu sebenarnya. Kalau Bang Maulid sendiri ngelihat untuk masyarakat Kota Balikpapan dalam hal itu seperti apa sih Bang? Pertama saya sangat apresiasi buat pertama Polantas, saya sangat acungkan jempol walau kadang panas, kadang hujan, mereka masih tetap teguh dengan tugasnya. Kadang saya ngeliat wah kasihan sekali nih. Mudah-mudahan kalau dapat rewat mereka lah yang paling ingat direwat, karena ya dia mengatur lalu lintas. Bayangkan kalau tidak ada aturan di jalanan, semua akan ugal-ugalan. Ya mohon maaf aja kejadian kemarin ada toko dari datang Habib Rizik, bayangkan tuh lalu lintas bagaimana. Kalau tidak ada polisi lalu lintas bagaimana hasilnya, sedangkan ada juga begitu. Biasa juga ujung-ujungnya polisi lagi disalahin Iya. Bang ya, sebenarnya Pak udah dibantu ngatur. Makanya saya apresiasi petugas yang bertugas yang walaupun kadang panas terik, hujan masih ada dengan jas hujannya, Benar. sudah ada duluan. Nah cuma ya itu kembali seperti kayak masker, kalau kita ugal-ugalan kan kita bukan membahayakan diri kita juga, Ya. orang lain. Orang lain. Saya pernah kejadian Pak, saya nabrak. Nah dan ini mungkin menjadi Nah ini Bang Maulid tegugalan nih kayaknya Bang Maulid. bukan saya nabrak, saya ditabrak Pak. Dan yang menjadi atensi saya juga berharap tolong ditertibkan kalau malam yang naik motor tuh nggak pakai lampu. Ya bener Pak, tuh sering tuh. Saya ya, dan mama itu yang kadang sen ke kiri, Belok lari ke kanan. Iya, benar. Ya itu mungkin itu PR. Tapi saya pernah itu Pak di Balikpapan Baru. Saya ditabrak sampai saya 3 bulan pakai tongkat. Ya itu nggak pakai lampu. Bang Saya- Maulid naik mobil, motor.
Saya pakai motor juga kebetulan. Waduh, luar biasa. Dia lebih parah. Cuma ya kalau menurut mereka ya saya juga simpati karena apa? Baru seminggu orang tuanya meninggal, jadi mungkin lagi galau, anak muda Ya kan. kalau galau jangan bawa motor Iya, kali. aduh, makanya saya kalau ngelihat itu saya selalu ingat. Sama di Kampung Baru Pak, daerah saya, anak-anak usia belum Ya. pantas naik motor lebih besar Itu rahasia umum sebenarnya Bang Mulit ya. Semua udah tahu gitu ya. Cuma ya itu bahayanya, kadang mereka merasa hebat kalau ngebut itu nggak pakai lampu. Waduh. Tapi kan kita yang takut, walaupun Iya. misalnya kita pakai mobil, pasti kita yang besar ini yang lebih yang salah. yang dianggap salah. Kamu Pasti. punya perlengkapan rem yang pakem apa Iya. semua. Tapi kalau melihat gayanya begitu kami takut Pak. Jadi mudah-mudahan itu juga menjadi atensi, bisa ditertibkan lah. Yang naik motor nggak pakai lampu tuh. Iya. Luar biasa sekali. Oke Bang, dalam hal ini dari lantas sendiri nih, lantas tersebut, misalnya ada anak-anak, karena kita kan tidak boleh nih menghukum anak di bawah umur, pidana segala macam. Karena kadang gini, suka diharuskan tuh sekolahnya jauh, mau tidak mau naik motor sendiri karena orang tua nggak bisa nganter. Itu gimana sih Pak sebenarnya? Itu hanya analogi untuk alasan saja sebenarnya. Sebenarnya ya? Karena buktinya pada saat ini kita masih menggunakan webinar. Ya. Tapi anak itu masih ada juga di jalanan. Benar. Kadang ada pakai baju sekolah loh Bang. Jadi saya bingung anak ini sekolah di mana sih? Kan ini lagi libur ya. Iya. Benar. Ya kita sudah melakukan upaya-upaya lah, upaya-upaya nanti mungkin juga dari pemerintahan kami juga mohon dibantu dalam arti untuk kegiatan sosialisasi ini tidak hanya di lingkup sekolah saja. Jadi untuk gabungan mungkin dari Satlantas dengan Pemkot juga kita lebih menyasar misalkan ke ibu-ibu di kelurahan kita kumpulkan. Ya. Karena lebih menyasar ke orang tua nih. Karena tanggung jawab anak kan pasti di orang tuanya. Kalau saya sarankan Pak jangan ke ibu-ibunya, ke bapaknya aja mending Pak. Ibunya nanti lebih ganas lagi Pak dia. Kita ngomong Makanya aja kita udah harus becet. merubah mindset itu. Jadi gini, ketika kan ada namanya teori labeling juga. Kita Ya. bilang kamu melanggar, akhirnya sering dibilangin orang ini sering melanggar, akhirnya juga udah tak alami, orang bilang Makassar kan udah tak alami, udah melanggar saja gitu kan. Ya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Makanya seperti mindset ibu-ibu sering melanggar, kita mencoba merubah mindsetnya. Karena sebagian besar juga ada yang tidak melanggar. Betul. Jangan tadi disampaikan disamaratakan nanti akhirnya yang sekarang masih usia 20 tahun nanti ketika jadi ibu-ibu dia akan wah pasti akan udah jadi ibu-ibu boleh melanggar akhirnya. Nah, itu harus kita rubah seperti itu. Jangan seperti karena semua itu. akan mengalami masa itu ya. Justru di Instagram kadang-kadang orang komen juga ya orang sosok ya perempuan juga dia masih muda. Nanti ketika jadi ibu-ibu apakah seperti itu juga? Makanya kita akan merubah mindset itu. Terkait juga Kampung Baru ya, memang Kampung Baru memang luar biasa ya. Luar biasa kita sudah Tidak akan habis upaya-upaya. cerita Pak kalau di Memang sana. kita sudah mapping di sana kan seperti di Jalan Baru. Di Jalan Ya. Baru itu sering juga terjadi aksi kebut-kebutan di jalan juga. Makanya di sini juga kembali lagi ke orang tua ya. Orang tua setiap kita melaksanakan penindakan, kita amankan kendaraannya di kantor, rata-rata orang tuanya datang semuanya. Dan rata-ratanya pasti anak-anaknya beralasan tadi izin ke warung ataukah pas bulan puasa tadi pamitnya ke masjid. Nah, tapi nanti akhirnya di kantor polisi Kantor ya pasti polisi. ada rangkaian alasan di situ. Makanya Alibi. kita alibi ya, makanya kita harus saling mengingatkan lah menurut kami karena kita dengan polisi dengan jumlah misalkan anggota kami 80 orang ini tidak bisa mengcover seluruh kota Balikpapan. Betul. Nah, di sini harus ada peran serta dari masyarakat juga. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Bang Mulit kita lanjutkan lagi dan juga buat sahabat Onyx sebenarnya mungkin ada bentuk kasih sayang orang tua memberikan kendaraan ke anak-anaknya. Sebenarnya manusia itu bukan bentuk kasih sayang, membuat anak terjerumus ke dalam masalah sebenarnya. Nanti kita akan bahas lagi nih sahabat Onyx. Jadi tetap di sini bersama kita pastinya di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi.